Jumat 12 Januari 2001. Suasana di Batuaraden, Banyumas, Jawa Tengah tampak seperti hari-hari biasa. Belum ada keramaian terlihat di daerah wisata berhawa sejuk itu. Pada akhir pekan, biasanya wisatawan lokal dari Banyumas dan kawasan lain di Jawa Tengah banyak melewatkan waktunya untuk tertirah atau sekadar menikmati pemandangan kaki Gunung Slamet. Begitu pula suasana di Hotel Rosenda, salah satu hotel di tengah kawasan wisata. Siang itu juga tak ada yang terlihat mencolok. Belum banyak tamu memenuhi salah satu hotel terbaik yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Di kamar 135 Hotel Rosenda, dua orang sedang berbincang santai. Rio, pengusaha asal Jakarta, berbicara panjang lebar tentang minatnya menanamkan modal di bisnis perumahan di Batuaraden. Menurut Rio, prospeknya cerah. JJ Suradi depannya mendengar saja sambil sekali mengamati gambar contoh rumah yang berserak di meja. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat, kedatangannya semata untuk menyopiri mobilnya yang disewa Rio untuk berkeliling. Selain menjadi pengacara, lelaki 40 tahun itu juga menjalankan bisnis persewaan mobil. Obrolan sebenarnya juga tidak terlalu serius, karena suara televisi yang menyala terdengar cukup keras. JJ meladeni pembicaraan itu semata untuk menyenangkan hati kliennya saja. Matanya sesekali melirik ke alat televisi sambil menyimak Rio yang berjalan mondar-mandir di kamar. Tiba-tiba saja, bek, terdengar. JJ merasakan sebuah pukulan benda keras menghantam kepalanya. Begitu keras hingga darah mengucur dan membuat ia tak sadarkan diri lagi. Pukulan yang dilakukan berkali-kali oleh Rio menggunakan dua martil, satu di tangan kanan dan satunya di tangan kiri. Dalam beberapa pukulan saja, percikan darah mengenai kursi, meja, kasur, bahkan sampai ke dinding. Tubuh ayah 3 anak yang sudah berusia belasan tahun itu akhirnya tergolek bersimbah darah di kursi. Melihat itu, Rio langsung membuang martil di lantai. Ia meraih selimut kasur, mengelap tangannya dan belepotan. Lalu, kain yang merah basah itu digunakan untuk menutupi tubuh korbannya. Merasa kurang bersih, Rio menuju kamar mandi dan cuci tangannya di wastafel. Tok tok tok, Pak JJ, Pak JJ. Terdengar pelayan hotel memanggil, mengetuk pintu kamar. Suara yang sempat membuat Rio terkejut. Sabar, saya masih ngobrol-ngobrol, katanya menjawab sambil terus membersihkan tangannya. Mendengarnya, pelayan segera meninggalkan kamar dan berjalan ke arah ke depan hotel. Merasa situasi sudah aman, Rio bergegas lalu mencari kunci mobil di saku celana JJ. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke depan hotel. Tapi rupanya beberapa langkah menuju ruang lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa. "Mana Pak JJ, Pak?" "Oh, dia di kolam renang," jawab Rio. Seolah tanpa memperpanjang lebar, ia terus melangkah ke depan hotel, arah parkir mobil. Jawaban itu mengagetkan pelayan. Masalahnya, hotel tempatnya bekerja tidak ada kolam renang. Apalagi Rio terlihat agak terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang seri LGX bernomor polisi R7078EA. Pelayan itu juga merasa janggal karena tidak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. Pak, tunggu Pak,
pelayan itu berteriak agak keras untuk menghentikan Rio sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya. Ia langsung menyusul Rio ke parkiran. Teriakan itu rupanya membuat Rio panik. Ia berusaha memasuki mobil, tapi para petugas keamanan hotel yang sudah curiga ada ketidakberesan sudah lebih sigap dan memburunya. Rio terpancing melawan mereka dengan kekerasan. Ia mengamuk, membabi buta, menyerang petugas satpam. Timbul kegaduhan di ruang parkir yang segera menarik banyak orang di sekitar hotel untuk menengok. Melihat ada sosok seorang yang berkelahi dengan satpam, lebih banyak orang yang akhirnya berdatangan dan membantu. Dalam waktu singkat, Rio berhasil diringkus. Semula orang-orang mengira yang dibekuk adalah maling, sehingga Rio langsung keroyok tanpa ampun. Rio akhirnya diamankan dengan cara diikat di pos keamanan, tapi ia tetap berusaha kabur dengan meronta-ronta. Seluruh petugas bersiaga sekaligus emosi, karena tidak setiap hari mereka menghadapi kondisi seperti itu. Sejumlah pegawai hotel segera tersadar. Mereka tidak melihat JJ yang memang mereka kenal baik, karena biasa menyewakan mobil kepada tamu-tamu hotel. "Pak JJ mana? Cari Pak JJ." Beberapa orang bergegas berlari menuju kamar 135. Pintu dibuka dengan kunci cadangan. Saat dibuka, pemandangan di dalam sungguh mengenaskan. Tubuh JJ ditemukan terduduk di kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Ditutupi spray dan selimut, kepala bagian belakang terlihat hancur. Darah berceceran di lantai dan dinding. Para pegawai hotel merasa tegang melihat kenyataan itu terjadi di tempat mereka bekerja. Tak lama, polisi yang dikontak segera datang dan memeriksa TKP. Melihat kejahatan serius dengan korban tewas bersimbah darah, mereka segera mengontak kantor di Polsek Baturaden untuk menurunkan tim yang lebih lengkap. Hari itu, Baturaden yang sehari-harinya adem ayem mendadak gempar. Semula, para petugas kepolisian di Polsek Baturaden tidak pernah menyangka jika tersangka pelaku pembunuhan di wilayah mereka adalah Rio alias Tony. Buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera setelah mereka mendapat kepastian tentang status Rio, proses hukum selanjutnya dilakukan di Polres Banyumas. Tak banyak yang bisa diketahui dari Rio Alex Puluh. Kelahiran Sleman 2 Mei 1978. Lelaki bertubuh kecil ini dikenal pendiam dan tertutup. Sehari-hari ia dikenal tak banyak bicara, meski juga tidak terkesan menyeramkan bagi orang lain. Walau lahir di Sleman, Yogyakarta, Rio bukan keturunan Jawa. Alex, nama tengahnya diambil dari nama ayahnya yang berdarah Maluku, sedangkan Bulu diambil dari marga ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Di lingkungan tempat tinggalnya, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, juga tak banyak yang mengenal pribadi Rio. Asal-usulnya juga tidak jelas. Kepada keluarga istrinya, ia hanya bercerita kalau dirinya sudah merantau sejak usia 8 tahun. Dititipkan ke kakak sulungnya di Jakarta, pernah pula ikut kakaknya yang lain di Medan. Di usia 12 tahun, Rio terusir dari rumah akibat konflik dengan orang tuanya. Kabarnya, Rio tidak mau mengikut agama orang tuanya, sehingga ayahnya marah dan tidak mengakuinya sebagai anak. Ia lalu hidup bersama ibu angkat, Ibu Ina, yang berjualan sayur di Pasar Senen. Tempat bekerjanya yang terakhir rupanya merupakan tempat pembuatan surat-surat kendaraan palsu seperti STNK dan BPKB. Suatu kali polisi menggerebek tempat itu yang membuatnya menganggur. Dari pekerjaan yang dipercatakan, Rio berkenalan dengan jaringan pemalsu surat kendaraan. Lalu beberapa waktu kemudian meningkat menjadi komplotan pencuri mobil.
Akhirnya, ia terjun sebagai pencuri dan berhasil menggasak sejumlah mobil di berbagai tempat di Jakarta. Rio tempat tersandung masalah ketika bos penada mobil pencuriannya melaporkan dirinya ke polisi lantaran melarikan setorannya. Akibatnya ia tinggal setahun di lembaga pemasyarakatan Cipinang. Sekeluarnya dari LP, kerjaan lamanya sebagai pencuri terpaksa dilanjutkannya karena ia terlanjur menerima uang muka dari aksi pencuriannya terdahulu. Selain itu, bisnis surat palsu kendaraan tetap berjalan hingga membuatnya harus berurusan dengan polisi. Sekali lagi, lazimnya kehidupan para kriminal, Rio juga akrab dengan dunia malam dan narkoba. Tapi gaya hidup itu mulai berubah perlahan saat ia memutuskan untuk berkeluarga. Tingkah laku Rio berbeda di mata keluarga dan istrinya. Rio bertemu Tuti Alawiyah tahun 1994 yang langsung dinikahinya. Kepada keluarga, ia hanya bercerita sudah dibuang orang tuanya yang kini juga tidak diketahui keberadaannya. Di mata mertuanya, Rio juga terlihat sangat sopan, antara lain selalu mencium tangan saat hendak pergi keluar rumah. Rio juga begitu sayang terhadap ketiga anaknya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Tuti mengaku suaminya tidak pernah bercerita tentang pekerjaan yang sebenarnya, hanya bilang kalau berdagang. Meski tidak hidup mewah, Rio selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Namun di luar rumah, sikap Rio berbeda. Dalam catatan polisi, sebelum JJ, setidaknya ia pernah 3 kali melakukan pembunuhan. Polisi juga telah menetapkannya sebagai buronan, tapi keberadaannya selalu tidak diketahui karena selalu berpindah-pindah kota. Rio selalu bergerak untuk menghindari dari kecurigaan polisi setempat. Namun, modus kejahatannya selalu sama, yaitu awalnya berlagak seperti tamu hotel yang bermaksud menyewa kendaraan, tapi kemudian mobil dibawa kabur. Belakangan naluri kejamnya muncul. Aksi kejahatannya dibarengi dengan kekerasan yang berlangsung dalam rentang waktu September sampai dengan November tahun 2000. Di Bandung, Rio beraksi setelah terlebih dahulu menginap di Hotel Naripan, lalu menggasak sedan Timur setelah terlebih dahulu memukul sopirnya hingga tewas. Aksi berikutnya di Semarang, menginap di Hotel Ayam, lalu menyikat mobil Panther berwarna abu-abu dan membunuh sopirnya. Kemudian di Surabaya, ia menginap di Hotel Mirama dan membawa kabur sedan Mercy berwarna putih. Lagi-lagi, sopirnya ditemukan tewas. Pernah juga Rio beraksi di Yogyakarta dengan menginap di Hotel Ibis, tapi aksi pembunuhannya gagal gara-gara saat hendak memukul, gagang martilnya terlepas. Sopir hanya terluka, kabur sambil kesakitan. Konon, peristiwa itulah yang membuat Rio selalu membawa 2 martil, 1 buat cadangan sekaligus alat keduanya. Dalam aksi kejamnya, Rio selalu memukul kepala korban, tepatnya di bagian belakang sebagai sasaran paling mematikan. Umumnya korban tewas akibat trauma benda keras. Belakangan, media massa menjulukinya sebagai Rio Martil atau Martil Maut. Kekejaman Rio dipadu dengan rumor tentang kesaktian yang didapat dari neneknya. Konon ia bisa melepas borgol. Soal benar tidaknya, masyarakat yang menangkapnya di Batu Raden bersaksi, badannya memang kecil, tapi tenaganya kuat sekali. Persidangan atas terdakwa Rio Alex Bulu yang digelar di Pengadilan Negeri Banyumas berjalan lancar. Rio yang didampingi pengacaranya dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Jenderal Sudirman tampak tenang dan pasrah menjalani setiap tahapan persidangan. Tidak ada keluarganya yang hadir mengingat jarak Jakarta Purwokerto yang 445 km itu termasuk jauh. Jaksa mendakwa Rio telah menganiaya hingga menyebabkan kematian JJ Suraji. Tindakan itu juga dikategorikan sebagai pembunuhan berencana
karena Rio terbukti telah terlebih dahulu menyiapkan senjata 2 buah martil. Kejahatannya ditambah lagi dengan usahanya merampas harta korban. Di persidangan juga terungkap Rio setidaknya sudah membunuh 3 orang di berbagai kota. Semua dilakukannya dengan motif perampasan kendaraan milik korban. Kekejaman saat membunuh korban-korbannya juga menjadi catatan tersendiri dalam persidangan. Berdasarkan bukti-bukti itu, 14 Mei tahun 2001, Rio divonis mati. Mendengar keputusan hakim, ia mengaku pasrah. Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan, tetapi mati dalam hukuman, mati dalam bertobat, katanya kepada wartawan saat setelah vonis dijatuhkan. Meski begitu, upaya banding tetap dilakukan para pengacara. Di LP Permisan, Rio bertingkah laku baik, tak ada peristiwa menonjol, meski di kalangan napi namanya sudah terkenal sebagai pembunuh kejam. Kelakuan Rio semakin bertambah baik, terutama setelah mendapat teman satu sel, Iwan. Kabarnya Rio mudah akrab dengan Iwan lantaran merasa sama-sama berasal dari Sulawesi. Walau latar belakang kejahatan mereka berbeda, Iwan yang menuntun Rio belajar membaca Al-Quran. Hidup di penjara memang membuat Rio banyak beribadah. Kitab suci Al-Quran dimilikinya beberapa buah. Selain ada pula buku-buku keagamaan lainnya. Kabarnya, ia tidak pernah lupa menjalankan sholat wajib, termasuk sholat malam. Namun ketenangan itu berlangsung lama. LP gempar setelah pada 2 Mei 2005, Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Kondisinya sungguh mengenaskan. Tampak Iwan mati dibunuh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding. Tudingnya langsung mengarah kepada Rio, karena saat itu sel hanya dihuni 3 orang. Awalnya Rio berkelit, tapi dengan sejumlah pendekatan, akhirnya ia mengaku telah membunuh Iwan lantaran kesal. Pada malam kejadian, sekitar pukul 21.30, Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara itu harus terganggu karena hujan membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Iwan lalu mengepel lantai sementara Rio hanya duduk saja di depan. Saat itulah Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio. Kata Iwan, Rio boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam LP tidak punya jalu. Merasa tersinggung, Rio langsung menyerang Iwan hingga tewas. Suasana sel sempat gaduh, tapi petugas saat itu mengaku tidak mendengarnya lantaran hujan turun sangat deras. Setelah malam itu, Rio dipindahkan ke sel khusus untuk diisolasi. Untuk memperlancar pemeriksaan, Iwan adalah korban Rio yang kelima. Dan tragisnya, Rio melakukan pembunuhan itu tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-27. Peristiwa pembunuhan di LP Permisan segera menjadi berita panas di media massa. Masyarakat kembali teringat akan Rio, si martir maut yang beraksi kembali, tapi kini dengan tangan kosong. Menanggapinya, polisi berkomitmen untuk tetap melakukan penyidikan terhadap Rio. Sementara itu, kelanjutan proses hukum terhadap Rio sebelumnya masih terus bergulir. Namun hasilnya, mulai dari tingkat kasasi di Mahkamah Agung, gerasi sampai peninjauan kembali tidak menguntungkan Rio. Ia tetap harus menghadapi regu tembak. 1 April 2008, surat penolakan PK dari MA diterima Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artinya, Rio harus segera dieksekusi dalam waktu dekat. Rio tak berkomentar tentang eksekusi yang akan dilaksanakan di Purwokerto sesuai lokasi terjadinya tindak kejahatan. Situasi haru justru terjadi lantaran pihak keluarga, yakni istri dan 3 anaknya yang belum lagi berusia 10 tahun, sulit untuk sekedar menengok Rio. Berkali-kali permohonan untuk bertemu di Nusa Kambangan tidak mendapat izin. Baru setelah Rio dipindahkan ke LP Purwokerto kurang dari sepekan menjelang eksekusi,
keluarga kecil itu bisa berkumpul. Kesempatan itu pun terjadi untuk memenuhi 1 dari 3 permintaan terakhir Rio. Kehadiran Tuti dan 3 anaknya juga tak lepas dari usaha sebuah stasiun televisi yang juga berkepentingan soal pemberitaan terpidana mati itu. Pertemuan selama sekitar 4,5 jam, pukul 17 hingga 21.30 pada 4 Agustus 2008 berlangsung mengharukan. Untuk terakhir kali, Rio bercengkrama dengan anak-anaknya yang sudah terasa semakin tumbuh besar sejak terakhir kali ia memeluk mereka. Sebenarnya, sejak kasus hukum Rio bergulir, ia enggan melibatkan keluarganya. Kepada pengacaranya, ia selalu berpesan untuk tidak membawa-bawa mereka. Malah ia sebenarnya minta agar eksekusinya dirahasiakan saja dari keluarga. Seusai pertemuan terakhir dengan suaminya, Tuti yang terlihat tak henti menangis, tidak memberi komentar apapun kepada puluhan wartawan yang menunggunya. Sementara itu, di dalam LP menjelang hari-hari terakhirnya, Rio memilih untuk menyendiri. Sifat tertutupnya mulai muncul. Ia tak mau ditemui oleh siapapun, termasuk pengacaranya, yang bahkan mengaku tak tahu tentang kepastian waktu eksekusi karena tidak kunjung menerima surat dari kejaksaan. Pengacara berkisah ada 3 permintaan terakhir Rio. Pertama, bertemu keluarganya. Kedua, ia meminta maaf pada seluruh keluarga korban. Ketiga, ia ingin memberikan Al-Quran kepada keluarganya, termasuk 1 buah diberikan kepada pengacaranya. Rio juga sempat berpesan agar baju-bajunya diberikan saja kepada napi yang membutuhkan. Kematian akhirnya menjemput si martil maut. 8 Agustus 2008 pukul 00.30 dieksekusi oleh 12 anggota regu tembak di desa Cipondo, Kecamatan Cilong, Banyumas. Karena sejak semula istri Rio sudah menyatakan tidak sanggup memakamkan jenazah suaminya lantaran ketiadaan uang, kejaksaan yang akhirnya mengurus. Keluarga dari pihak Rio sendiri sudah tidak diketahui keberadaannya. Hai sobat, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video saya lainnya. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan yang ada di hati Anda.